Wahyu menatap langit sore dari jendela kecil rumah kontrakan mereka di pinggiran kota Bekasi. Rumah itu sederhana, dindingnya sebagian masih belum dicas sempurna, tapi baginya tempat itu adalah istana. Ia merasa bersyukur bisa tinggal di sana bersama istrinya, Melanie, yang baru ia nikahi 2 tahun lalu. Di mata Wahyu, Melanie adalah perempuan yang sempurna. Wajahnya cantik, kulitnya cerah, pembawaannya anggun. Tak heran bila banyak orang dulu meragukan mengapa Melanie mau menikah dengan Wahyu, seorang pria biasa dengan pekerjaan sebagai staf administrasi di sebuah perusahaan ekspedisi. Gajinya tidak besar, hanya cukup untuk makan sehari-hari, membayar kontrakan, dan sedikit menabung. Sementara Melanie, karirnya jauh lebih cemerlang. Ia bekerja sebagai manajer pemasaran di sebuah perusahaan multinasional. Gajinya hampir 3 kali lipat dari gaji Wahyu, ditambah bonus-bonus yang kerap ia terima. Pergaulannya luas, koleganya banyak yang berasal dari kalangan menengah ke atas. Di awal pernikahan, perbedaan itu tak menjadi masalah. Wahyu merasa bangga memiliki istri yang sukses. Melanie pun mengaku bahagia memiliki suami yang penyabar, penuh perhatian, dan selalu mendukungnya. Namun, seiring waktu berjalan, segalanya mulai berubah. Setiap pagi, Wahyu berangkat kerja naik motor bututnya. Helmnya sudah agak retak di bagian samping, tapi masih layak pakai. Ia berangkat dengan kemeja rapi namun sederhana. Melanie, sebaliknya, berangkat kerja dengan mobil pribadi hasil kredit atas namanya sendiri. Penampilannya selalu elegan, blazer modis, tas branded, sepatu hak tinggi yang berkilau. Ia tampak jauh berbeda dari Wahyu yang sederhana. "Mas, aku langsung ke kantor ya. Jangan lupa sore nanti jemput aku di lobi. Kita ada undangan makan malam sama klien," kata Melanie suatu pagi sambil merapikan lipstiknya di depan kaca. Wahyu hanya tersenyum. "Iya, Lan. Aku usahakan pulang cepat." Sore itu, saat menghadiri undangan makan malam di sebuah restoran mewah, Wahyu merasa dirinya asing. Semua tamu hadir dengan setelan jas elegan, sementara ia hanya mengenakan kemeja biru tua yang sedikit kusut. Beberapa kolega Melanie meliriknya sinis. Ada yang berbisik-bisik. Wahyu bisa merasakannya, meski tak ada yang terang-terangan menghina. Di meja makan, Melanie begitu sibuk berbincang dengan kliennya, seorang pria bernama Doni. Doni tampak percaya diri, gaya bicaranya luas, dan jelas-jelas ia menikmati perhatian Melanie. Sesekali Doni melontarkan candaan, Melanie tertawa renyah. Wahyu berusaha ikut tersenyum, meski hatinya perih. Masalah lain datang dari ibu mertua Wahyu, Bu Melinda. Sejak awal, ia sebenarnya tak setuju putrinya menikah dengan Wahyu. Baginya, Wahyu bukanlah calon menantu ideal. "Lan, kamu itu cantik, karir bagus, banyak pria mapan yang mau sama kamu. Kenapa pilih Wahyu, sih? Dia itu apa yang bisa dibanggakan? Gaji kecil, rumah kontrakan pula," ucap Bu Melinda suatu kali di depan Melanie, tanpa peduli ada Wahyu di sampingnya. Wahyu hanya tersenyum kaku. Ia tahu Bu Melinda tak menyukainya, tapi ia berusaha tetap hormat. "Ibu, saya memang belum mapan. Tapi saya janji akan berusaha keras membahagiakan Melanie," jawab Wahyu lirih. Namun, bukannya luluh, Bu Melinda malah mendengus. "Janji? Janji itu nggak bisa dimakan, Nak. Kamu tuh cuma numpang hidup dari gaji anak saya." Kata-kata itu menusuk hati Wahyu dalam-dalam. Ia menahan air mata, mencoba tetap kuat. Perbedaan ekonomi yang semakin mencolok membuat Melanie perlahan berubah. Ia mulai sering membanding-bandingkan Wahyu dengan pria lain. "Mas, coba deh kamu lihat suaminya Tania. Dia itu sukses, punya bisnis sendiri, tiap bulan bisa liburan ke luar negeri. Kita, gaji kamu aja nggak cukup buat bayar cicilan mobil aku," ucap Melanie sinis suatu malam. Wahyu terdiam. Ia ingin membantah,
Tapi ia tahu ucapannya hanya akan membuat pertengkaran makin besar. Lama-kelamaan, Melanie semakin sering pulang larut malam. Alasannya selalu sama, urusan kantor, meeting dengan klien, atau sekadar dinner bisnis. Wahyu percaya, meski hatinya resah. Namun, kecurigaan itu semakin besar ketika ia menemukan ponsel Melanie tergeletak di meja. Ada pesan masuk dari Doni. "Lan, aku kangen. Besok malam kita ketemu lagi ya. Jangan lupa pakai gaun yang aku suka." Tangan Wahyu bergetar. Ia ingin marah, tapi hatinya masih menolak percaya. Ia menunggu, berharap semua hanyalah salah paham. Suatu malam, Wahyu diundang Melanie untuk ikut acara jamuan bisnis. Ia datang dengan penuh semangat, berharap bisa membuktikan diri. Namun, malam itu justru menjadi luka pertama yang membekas. Di meja makan, Doni duduk tepat di samping Melanie. Mereka berbincang akrab, tertawa, bahkan sesekali saling menyentuh tangan. Saat itu, salah seorang kolega bertanya, "Wah, ini suaminya, ya? Kerja di mana, Mas?" Wahyu menjawab dengan jujur, "Saya staf administrasi di perusahaan ekspedisi." Mereka hanya mengangguk singkat, lalu melanjutkan obrolan tanpa menaruh minat. Melanie, dengan nada setengah bercanda, berkata, "Iya, suami saya ini sederhana banget. Kalau urusan finansial ya jelas kalah sama Doni, hihi." Tawa kecil terdengar di meja. Wahyu merasa wajahnya panas, jantungnya berdegup kencang. Bukan hanya karena ucapannya dibandingkan dengan Doni, tapi karena istrinya sendiri yang mengatakan itu. Untuk pertama kalinya, Wahyu merasa harga dirinya diinjak oleh orang yang paling ia cintai. Sepulang dari acara itu, Wahyu duduk termenung di teras rumah kontrakan mereka. Motor tuanya terparkir di samping, dingin malam menusuk tulang. Ia menatap langit, berbisik dalam hati, "Ya Tuhan, sampai kapan aku harus begini? Aku ingin membahagiakan istriku, tapi kenapa semua yang kulakukan selalu dianggap kurang?" Tangannya mengepal. Di dalam hatinya, ia bertekad untuk tetap bertahan. Meski terluka, ia masih mencintai Melanie. Ia percaya, suatu hari nanti, Tuhan akan menunjukkan kebenaran. Namun, ia tidak pernah menyangka, perjalanan hidupnya akan membawa mereka ke jurang yang lebih dalam. Hari-hari setelah acara jamuan itu berjalan dengan suasana berbeda. Wahyu masih mencoba bersikap biasa, namun di hatinya tersimpan luka yang sulit disembuhkan. Kata-kata Melanie di depan koleganya, membandingkannya dengan Doni, seperti racun yang terus menggerogoti harga dirinya. Setiap pagi ia masih mengantar Melanie berangkat kerja, masih menyiapkan sarapan sederhana meski kadang tak disentuh istrinya. Tapi sorot mata Melanie pada Wahyu sudah tak sama. Ada rasa jemu, ada jarak, ada semacam jijik yang tak lagi ia sembunyikan. Konflik rumah tangga itu semakin parah karena campur tangan Bu Melinda. Hampir setiap pekan ia datang ke rumah kontrakan Wahyu, dan selalu saja pulang dengan meninggalkan luka. "Lan, kamu itu bodoh kalau terus bertahan sama laki-laki kayak gini. Hidupmu nggak akan maju, percuma punya suami yang gajinya pas-pasan. Lihat Doni, itu laki-laki yang mapan, pintar bawa diri, cocok buat kamu," ujar Bu Melinda suatu sore sambil menatap Wahyu dengan tatapan merendahkan. Wahyu menunduk. Ia ingin membela diri, tapi lidahnya keluh. Ia tak mau mempermalukan istrinya dengan membantah mertuanya. Namun, Melanie justru ikut menimpali. "Iya, Bu. Aku juga capek, sebenarnya. Suami kayak Wahyu ini cuma bisa janji-janji. Hidupku dari dulu nggak pernah lebih baik. Aku yang selalu menopang rumah tangga." Hati Wahyu bagai ditikam. Ia bangkit dari duduk, masuk ke kamar, lalu menutup pintu. Di dalam kamar, ia menekuk wajah ke bantal, menahan air mata yang tak terbendung. Kecurigaan Wahyu terhadap Doni semakin terbukti. Suatu malam,
ia sengaja menjemput Melanie lebih awal di kantor. Dari kejauhan, ia melihat istrinya keluar gedung sambil menggandeng lengan Doni. Mereka tertawa, tampak mesra seperti pasangan kekasih. Wahyu berdiri kaku di balik pohon, menyaksikan pemandangan itu. Tubuhnya bergetar, dadanya sesak. Namun, ia tidak melabrak. Ia hanya menatap dengan mata berkaca-kaca, lalu pergi meninggalkan tempat itu. Di rumah, ketika Melanie pulang, Wahyu mencoba bertanya dengan hati-hati. "Lan, kamu tadi pulang sama siapa?" Melanie menatapnya dengan wajah datar. "Ya sama Doni. Kenapa?" "Dia nganterin aku karena kamu nggak ada." "Tapi aku lihat kamu gandeng dia." Suara Wahyu lirih, hampir putus. Melanie langsung meninggikan suara. "Mas, jangan sok jadi suami posesif deh. Kamu bisa apa? Gaji kecil, penampilan pas-pasan, sekarang mau atur aku juga? Ingat, kalau bukan aku, hidup kamu nggak ada apa-apanya." Wahyu terdiam, wajahnya memucat. Kata-kata itu seperti cambuk yang menyayat batinnya. Puncaknya terjadi pada sebuah acara ulang tahun seorang kolega Melanie. Acara digelar di hotel mewah, penuh tamu undangan dari kalangan elit. Melanie mengajak Wahyu, mungkin karena ingin menjaga citra, tapi sebenarnya itu justru menjadi malam paling kelam bagi Wahyu. Di tengah pesta, Doni datang dengan jas hitam rapi. Ia langsung menghampiri Melanie, menyapanya dengan senyum hangat. Melanie menyambutnya dengan antusias, bahkan meninggalkan Wahyu yang berdiri kikuk di sudut ruangan. Tak lama, Wahyu mendekat, mencoba bergabung dalam obrolan mereka. Namun, Melanie justru menghentikan langkahnya dengan ucapan yang menusuk. "Mas, kamu di sini bikin aku malu. Udah, kamu duduk aja. Jangan ikut-ikut ngobrol sama kita." Doni terkekeh kecil, sementara tamu lain ikut menatap aneh. Tak puas, Melanie melanjutkan ucapannya dengan suara yang lebih keras, seakan ingin semua orang mendengar. "Coba bandingin deh. Doni ini sukses, pintar, nyambung kalau diajak bicara soal bisnis. Sementara suami aku, kerjaannya cuma staf administrasi, gaji pas-pasan. Aku sendiri kadang malu kalau ngenalin dia sebagai suami." Seisi ruangan terdiam. Beberapa orang tersenyum sinis, ada yang berbisik-bisik. Wahyu berdiri terpaku. Wajahnya panas, telinganya berdengung. Ia merasa seluruh harga dirinya hancur berkeping-keping di depan banyak orang. Tanpa berkata sepatah kata pun, ia berbalik dan meninggalkan ruangan. Malam itu, Wahyu pulang sendirian. Ia duduk di teras rumah kontrakan, lampu temara menemani, angin malam menusuk tulang. Air matanya akhirnya tumpah. Ia menangis sejadi-jadinya, menahan sakit yang tak bisa lagi dipendam. "Ya Allah, apa aku seburuk itu sebagai suami? Kenapa aku harus dihina di depan orang banyak? Aku sudah berusaha setia, aku sudah bekerja keras, tapi kenapa aku dianggap tidak berharga?" Tangisnya pecah, hingga suaranya parau. Beberapa jam kemudian, Melanie pulang dengan wajah datar. Ia bahkan tidak menanyakan keberadaan Wahyu yang keluar dari acara lebih dulu. "Mas, jangan baper ya. Itu kan cuma bercanda. Lagian kenyataannya memang gitu, kan?" katanya dingin. Wahyu menatapnya dengan mata bengkak. Ia ingin marah, ingin berteriak, tapi suara tak keluar. Ia hanya bisa terdiam, menelan luka yang semakin dalam. Hari-hari berikutnya, bukannya membaik, keadaan semakin parah. Bu Melinda semakin sering menekan Wahyu. "Wahyu, kamu itu laki-laki nggak tahu diri. Hidup kamu ditanggung anak saya, tapi masih aja pura-pura jadi suami yang baik. Kalau kamu sayang sama Melanie, lepaskan dia. Biar dia bahagia sama laki-laki yang pantas." Wahyu hanya menunduk. Ia merasa semakin kecil, semakin tak berarti. Namun, di dalam hatinya ada secercah doa yang tak pernah padam.
Ia percaya, suatu hari nanti Tuhan akan membuktikan bahwa ia bukan pria hina seperti yang mereka katakan. Melanie semakin sering menghabiskan waktu dengan Doni. Pulang larut malam sudah menjadi hal biasa. Wahyu tidak lagi berani bertanya. Ia hanya mengisi kesepiannya dengan bekerja lebih giat, pulang larut, lalu berdoa di sajadahnya. Hatinya sakit, tubuhnya lelah, tapi ia memilih bertahan. Ia masih berharap Melanie suatu hari akan sadar. Namun, ia tidak tahu bahwa badai besar sedang menunggu di depan. Hari-hari berlalu dengan luka yang terus menumpuk. Wahyu masih menjalani rutinitasnya, berangkat pagi dengan motor tuanya, pulang malam dengan tubuh letih. Namun di balik lelah itu, ada kekuatan yang ia pupuk, kesabaran dan doa. Ia percaya, hidup tidak selamanya berada di titik bawah. Sementara Melanie semakin larut dalam hubungannya dengan Doni. Hampir setiap malam ia pulang larut dengan berbagai alasan, meeting klien, proyek baru, bahkan perjalanan dinas yang entah benar entah tidak. Doni, pria yang selalu tampil percaya diri dan penuh karisma, sebenarnya bukanlah sosok yang jujur. Di balik jas mahal dan senyum meyakinkan, ia adalah manipulator ulung. Ia tahu bagaimana memikat wanita, terutama yang haus akan pengakuan dan kemewahan. Bagi Doni, Melanie hanyalah jalan pintas untuk mendapatkan akses pada perusahaan tempatnya bekerja. Dengan status Melanie sebagai manajer pemasaran, Doni bisa memanfaatkan posisinya untuk menggolkan proyek-proyek besar. Lan, aku punya ide investasi yang bisa bikin kita kaya. Kalau kamu bisa dorong perusahaanmu masuk ke proyek ini, aku yakin hasilnya luar biasa, bujuk Doni suatu malam saat makan malam bersama. Melanie, yang sudah terlanjur mabuk perhatian dan kemewahan yang dijanjikan Doni, mengangguk percaya. Kalau memang bagus, aku akan coba yakinkan direksi. Aku ingin membuktikan bahwa aku bisa membawa perusahaan maju. Tanpa sadar, Melanie sedang menggali lubang untuk dirinya sendiri. Beberapa bulan kemudian, proyek besar yang diusulkan Doni akhirnya dijalankan. Perusahaan tempat Melanie bekerja menanamkan investasi besar, bahkan melebihi batas aman. Semua itu berkat rekomendasi Melanie yang begitu yakin dengan Doni. Namun, hasil yang dijanjikan tidak pernah datang. Proyek itu ternyata fiktif. Uang perusahaan mengalir ke rekening-rekening bodong, sementara Doni perlahan mulai menjauh dari Melanie. Awalnya Melanie masih tenang, berpikir bahwa semua hanya keterlambatan. Tapi ketika laporan audit keluar, semuanya terbongkar. Puluhan miliar rupiah hilang, reputasi perusahaan hancur, dan nama Melanie tercatat sebagai penanggung jawab utama. Direksi murka. Melanie, bagaimana kamu bisa begitu ceroboh? Kau sudah mencoreng nama perusahaan. Kamu dipecat, dan urusan hukum akan menunggu. Dunia Melanie runtuh seketika. Ia kehilangan pekerjaannya, kehilangan penghasilan, dan kehilangan reputasi. Dalam kepanikan, Melanie mencoba menghubungi Doni. Namun nomor ponselnya sudah tidak aktif. Akun media sosialnya hilang. Orang itu lenyap begitu saja, membawa lari semua keuntungan hasil tipuannya. Melanie menangis, menjerit, merasa tertipu. Ia teringat bagaimana dulu ia begitu membanggakan Doni, membandingkannya dengan Wahyu, bahkan menghina suaminya sendiri di hadapan pria itu. Kini Doni menghilang, meninggalkannya dalam kehancuran. Sementara Melanie jatuh, Wahyu justru mengalami perubahan. Atasan di kantornya mulai memperhatikan dedikasinya. Ia rajin, teliti, dan selalu bisa diandalkan meski hidupnya penuh masalah. Wahyu, saya perhatikan kamu ini orangnya ulat. Perusahaan butuh orang seperti kamu di posisi lebih tinggi. Mulai bulan depan, kamu saya angkat jadi kepala divisi, ujar manajernya suatu hari. Wahyu hampir tak percaya. Ia menunduk haru, air matanya menetes diam-diam. Terima kasih, Pak. Saya akan berusaha sebaik mungkin. Dengan jabatan baru, gajinya naik berlipat.
Ia mampu melunasi motor tuanya, bahkan mulai mencicil rumah kecil. Perlahan, kehidupan Wahyu berubah. Namun, semua itu tidak membuatnya sombong. Ia tetap sederhana, tetap rendah hati. Yang berbeda hanyalah keyakinannya. Ia kini tahu harga dirinya tidak pernah ditentukan oleh besar kecilnya gaji. Suatu malam, setelah berbulan-bulan menghilang karena malu, Melanie datang ke rumah Wahyu. Wajahnya pucat, tubuhnya lebih kurus, sorot matanya penuh penyesalan. "Mas," suaranya parau. Aku sudah jatuh. Doni menipuku, aku kehilangan pekerjaan, aku nggak punya siapa-siapa lagi. Tolong, Mas, terima aku kembali. Aku janji nggak akan ulangi kesalahan." Air mata mengalir di pipinya. Ia berlutut di hadapan Wahyu, memohon dengan tulus. Tak lama, Bu Melinda pun datang. Wajahnya juga tak lagi setegas dulu. Kehidupan yang dulu ia nikmati dari gaji Melanie ikut lenyap. Kini ia hidup serba kekurangan. "Wahyu, maafkan Ibu. Ibu dulu terlalu keras sama kamu. Ibu salah menilai. Tolong, jangan tinggalkan Melanie. Dia butuh kamu sekarang." Wahyu terdiam lama. Hatinya bergejolak. Ia masih ingat jelas setiap penghinaan, setiap luka, setiap malam yang ia habiskan dengan air mata. Akhirnya, dengan suara tenang tapi tegas, Wahyu berkata, "Lan, Bu, aku pernah dihina, diremehkan, bahkan dipermalukan di depan orang lain. Aku bertahan, meski sakitnya luar biasa. Tapi sekarang, setelah semua yang terjadi, aku sudah belajar untuk menghargai diriku sendiri." Ia menatap Melanie dengan mata berkaca-kaca. "Aku tidak bisa lagi menerima orang yang tidak pernah menghargai suaminya. Aku tidak membencimu, Lan. Aku hanya tidak bisa lagi mencintai seperti dulu. Biarlah ini jadi pelajaran untuk kita semua." Melanie menangis histeris. Bu Melinda pun tertunduk malu. Namun, Wahyu sudah bulat. Ia memilih melangkah pergi dari bayang-bayang masa lalu. Hari-hari berikutnya, Wahyu menjalani hidup dengan lebih tenang. Ia fokus pada pekerjaannya, memperbaiki diri, dan menata masa depan tanpa bayangan penghinaan. Ia sadar, harga diri seorang suami bukan ditentukan oleh banyaknya harta, melainkan oleh ketulusan, kesetiaan, dan kerja kerasnya. Sementara Melanie dan ibunya harus menanggung akibat dari kesombongan dan ketamakan mereka sendiri. Malam itu hujan turun deras. Suara air menghantam genting rumah kontrakan yang dulu pernah menjadi saksi bisu tangis Wahyu. Namun kali ini suasananya berbeda. Di dalam rumah itu, Melanie duduk seorang diri bersama ibunya. Wajahnya basah oleh air mata, tubuhnya gemetar menahan penyesalan. Sejak Wahyu menolak untuk kembali, hidup Melanie terasa kosong. Ia kehilangan pekerjaan, kehilangan uang, kehilangan gengsi, dan kini kehilangan suami yang dulu selalu setia mendampinginya. Bu Melinda hanya bisa menunduk. Ia sadar, kata-kata pedasnya selama ini ikut mendorong kehancuran rumah tangga anaknya. Hatinya dipenuhi penyesalan yang tak terkatakan. "Lan," ujar Bu Melinda pelan. "Ibu salah besar. Ibu dulu terlalu buta sama harta. Ibu lupa kalau kebahagiaan itu bukan cuma soal uang." Melanie menangis makin keras. "Kenapa aku harus sebodoh itu, Bu? Kenapa aku tega menghina suamiku sendiri di depan orang lain? Dia yang paling tulus, tapi aku buang begitu saja." Tak ada jawaban. Hanya tangisan yang bersahut-sahutan dengan suara hujan di luar. Sementara itu, Wahyu kini hidup dengan ritme yang berbeda. Dengan posisinya sebagai kepala divisi, ia disegani di kantornya. Anak buahnya menghormati, atasan mempercayai. Perlahan, ia mulai menikmati hasil kerja kerasnya yang selama ini diremehkan orang. Namun, kesuksesan itu tak membuatnya angkuh. Ia masih mengendarai motor kesayangannya,
masih menyapa satpam dengan ramah, masih menyisihkan sebagian gajinya untuk membantu keluarga di kampung. Rekan-rekan kerjanya sering kagum. "Pak Wahyu, Bapak ini orangnya sederhana sekali. Padahal gaji Bapak sekarang udah lebih dari cukup buat gaya hidup mewah." Wahyu hanya tersenyum. Hidup bukan soal pamer, tapi soal bersyukur. Dulu saya pernah diremehkan karena penghasilan. Sekarang saya belajar, ternyata harga diri bukan ditentukan dari harta, tapi dari sikap kita sendiri. Kalimat itu menjadi pegangan yang menguatkannya setiap kali teringat masa lalu. Suatu hari, Wahyu tanpa sengaja bertemu Melanie di sebuah pasar tradisional. Melanie tampak lusuh, bajunya sederhana, rambutnya tidak lagi tertata rapi. Ia menunduk, seakan malu bertemu dengan pria yang dulu pernah ia hina. "Mas," suara Melanie bergetar. "Apa kabar?" Wahyu menoleh, terdiam sejenak. Ada rasa iba, tapi ada pula luka yang kembali menganga. "Alhamdulillah, aku baik, Lan. Kamu sendiri bagaimana?" Air mata Melanie menetes. "Mas, aku nggak pernah berhenti menyesal. Setiap hari aku ingat waktu aku mempermalukanmu. Aku sadar, aku sudah kehilangan laki-laki terbaik dalam hidupku. Tolong, beri aku kesempatan sekali lagi." Wahyu menghela napas panjang. Ia memandang wajah Melanie yang penuh penyesalan. "Lan," ucapnya tenang. "Aku sudah memaafkanmu sejak lama. Aku tidak menyimpan dendam. Tapi soal kesempatan, itu sudah berbeda. Kita sama-sama punya jalan masing-masing sekarang. Aku ingin melanjutkan hidupku tanpa bayangan masa lalu." Melanie terisak. Ia ingin memeluk Wahyu, tapi langkah pria itu sudah menjauh, meninggalkannya dengan tangis yang pecah di tengah keramaian pasar. Tak lama setelah itu, Bu Melinda jatuh sakit. Usianya yang semakin tua membuat tubuhnya melemah. Dalam sakitnya, ia sering teringat pada menantunya. "Wahyu, aku ini ibu yang buruk. Aku hina kamu, aku remehkan kamu, padahal kamu yang paling tulus sama anakku." "Ibu malu," katanya suatu malam pada Melanie. Rasa sesal itu menghantui hari-harinya. Ia akhirnya sadar, kesombongan dan mulut tajamnya dulu ikut menghancurkan rumah tangga putrinya. Namun, penyesalan itu datang terlambat. Bagi Wahyu, luka yang ia alami dulu memang dalam, tapi semua itu kini ia syukuri. Dari penghinaan, ia belajar arti harga diri. Dari kesetiaan yang dikhianati, ia belajar arti keikhlasan. Ia tak lagi menoleh ke belakang. Hidupnya kini ia arahkan untuk masa depan yang lebih baik. Ia mulai menata rencana membeli rumah yang lebih layak, bahkan perlahan membuka usaha kecil bersama teman-temannya. Setiap malam, ia selalu menutup doa dengan kalimat yang sama. "Ya Allah, terima kasih telah menunjukkan padaku arti sabar. Jadikan aku pribadi yang tidak sombong saat di atas, dan tetap tabah saat di bawah." Melanie dan Bu Melinda akhirnya harus menjalani hidup dalam keterbatasan. Mereka hidup sederhana, jauh dari kemewahan yang dulu mereka banggakan. Namun, di balik kesedihan itu, ada pelajaran besar yang mereka petik. Jangan pernah meremehkan orang hanya karena harta. Sementara Wahyu, ia tumbuh menjadi sosok pria yang lebih kuat, lebih bijak, dan lebih dihargai. Ia membuktikan bahwa harga diri seorang suami tidak bisa diukur dari isi dompet, melainkan dari ketulusan hati dan kesetiaan yang tak tergoyahkan.